Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi The Talkies, ngomongin film. bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu. Dan Edoy, Kita baru saja selesai nonton film Asi 2. Silakan. Asi 2. Asi 2 ini film kelima dari Danur Universe ya. Ya. Bedanya kalau yang 4 sebelumnya, Danur 1, 2, 3 dan Asi pertama itu sutradara Awi Suryadi, ini Rizal Mantovani Oke. gitu. Nah, pemerannya Bertabur bintang. dan untuk Marsha Timothy, saya ingat gue ini film horor pertama dia ya. Iya, gua nggak I don't remember dia pernah main film horor. Dan satu lagi Marsha Timothy, Arya Bayu, Aryo Bayu sama langganan Syarifah Denis. ya, dua ikon horor nih, yang satu lama, yang satu baru. Yang lama Syarifah Danish, Ya. satu lagi Ruth Marini. Oke, jadi asli ini ceritanya ya ada anak kecil nih. Kecelakaan, dia keluar dari hutan. Kecelakaan ditangani oleh dokter yang diperankan oleh Marsha Timothy, Dokter Sylvia ya. Nah, Dokter Sylvia ini kebetulan juga 4 tahun sebelumnya udah kehilangan anak juga yang kira-kira seumuran ya sama anak ini. Anak ini tuh nggak punya nama, nggak ada keluarganya yang mengklaim, nggak pernah ngomong. Ya, nggak bisa bicara ya. Nah, tapi tergerak si dokter ini karena kehilangan sebelumnya itu dia pengen Dan dia merasa bahwa mengadopsi. ini mungkin cara Tuhan untuk gitu kan. Ya. Gitu ya. Jadi petunjuk nih bahwa dia harus mengadopsi ini. Ternyata anak ini ada hubungannya sama Asih, yaitu dia udah terlebih dahulu Asih mencuri anak itu. Nah, ternyata ini adalah anak angkatnya Asih gitu, sehingga diketempelan istilahnya, masih nempel terus. Nah, ceritanya itu sih sebetulnya. Jadi gini, Bay, anak ini yang kemudian oleh dokter Sylvia dikasih nama Ana. Nah, Ana ini sebetulnya ada hubungannya dengan prolog di film ya. Ada. Ya, dan prolog di film itu adalah, jadi ini kaitannya dengan Asi pertama. Itu adalah plot di Asi pertama. Jadi Darius sama Citra Kirana dan Marini, nah itu pemeran di film pertama. Gitu. Jadi ini beneran direct sequel ya. Iya. Direct sequel. Jadi kayak gitu. Aryo Bayu jadi suaminya Dokter Sylvia. Ya, Razan, dia seorang komikus ya. Komikus, jadi kerjanya dari rumah ya. Kayak Panji Koming ya, dia bikin komik tapi isinya kritik sosial. Pertama yang gue ngerti adalah Dokter Sylvia ya. Dia pulang ke rumah, berangkat kerja dari rumah tuh dia udah pakai jas putih gitu ya, lengkap dengan name tag-nya. Terus dia pergi ke hutan juga dengan jas putih. Nah itu, terus menurut gue yang gue kurang jelas adalah si Ana itu lari dari apa ketika kecelakaan, dan nggak disebutin juga tuh yang nabrak itu siapa. Iya, Lari dari apa dia? Dia lari dikejar orang yang punya, dia nyari pepaya. Dia nyari pepaya terus dikejar. Oh iya? Salah kalau gitu. Nah, cuma ya gitu, maksud gue wajar ketika si dokter Seva bilang mau ngadopsi anak, terus suaminya kaget, bilang iyalah itu kan keputusan besar, itu main ngadopsi aja. Iya, terus dulu surat-suratnya udah. Iya. Terus gini loh, maksudnya si suaminya tuh nggak dilibatkan. Maksudnya kan lalu sebagai suami istri ya jemput ke rumah sakit anaknya. Gitu. Dan sebetulnya baik kalau lo bilang tadi suami yang nggak dilibatkan, kalau lo inget lagi sepanjang film gak ada tokoh suaminya, nggak ngaruh kan ke cerita ya. Iya gak sih? Kecuali dia dobrak pintu, itu pun kan udah selesai. Jadi ini settingnya tahun berapa ya? Karena tokoh Risa masih kecil. Risa yang kemudian di Danur menjadi diperankan oleh Prilly. Tahunnya ada kok di depannya, di depannya pas depan. Enggak, maksud gue kan di endingnya, di film ini endingnya muncul tokoh Risa masih kecil, dan Risa itu adalah tokoh yang diperankan Prilly di Danur. Gitu. Jadi kan ini memang universe. Iya, dan ini timelinenya memang sebelum Danur kan. Ya.
Jadi kayak gitu maksud gue, tokoh Razan yang diperankan oleh Aryo Bayu yang pakai wig itu ya di sini nyaris gak ada fungsinya ya. Maksud gue dari segi plot nggak ada, dari segi kehidupan rumah tangga mereka juga nggak ada. Jadi ya sayang maksudnya untuk aktor sekelas Aryo Bayu, dan dia mainnya committed ya di sini, walaupun kalau menurut gue dia kayaknya kayak di ujung on the verge of marah, ekspresinya melotot melulu kan. Iya gak sih? Gitu ya, tapi maksud gue sayang aja. Yang lo suka dari film ini apa? Yang gue suka, ya gue sebetulnya suka Marsha Timothy. Sebetulnya Sepakat. paling enggak Aryo Bayu walaupun perannya dikit tapi Dikit dan non essential. memberikan kosmetik juga lah di situ untuk orang melihat dia. Kalau menurut gua kamera oke, gambar oke, gua nggak dapet feel sinetron. Ya, jadi Sugandi Bay. Ya, senior ya. Tapi kayaknya gua lebih banyak nggak sukanya. Nah, yang lo nggak suka? Bukan nggak suka sih, mungkin ngeganjel ya, kayak misalnya make upnya Marini. Ruth Marini. Ruth Marini. Jadi emak ya. Kayaknya agak terasa masih bukan kasar ya. Kalau bagi gue agak kelihatan lah. Masalah itu dia ngasih piring, si emak itu ngasih piring makanan ke Dokter Sylvia. Terus Isinya bangkai ayam. bangkai ayam tapi nggak dilihat dulu gitu nah. Terus pada saat si Aryo Bayu ngeliat suaminya ngeliat terus nggak bilang kok kasih bangkai Iya, ayam. kok mereka nggak bertanya-tanya, cuma ngeliat gitu, terus ditaruh. Iya, jadi kalau menurut gue ya skripnya agak kurang. Maksudnya apakah itu reaksi normal? Iya. Nah terus gue kalau overall film gue nggak ngerasa sebagai film horor ini terlalu banyak jump scare-nya ya. Jump scare-nya, tapi gue nggak merasa takut gitu. Gue nggak merasa ditakuti, nggak merasa takut, jadi gue nonton aja gitu. Banyak film lain yang gue lebih takut. Tapi Danur 3 juga gitu sih kalau gue ya. Banyak penampakan tapi nggak nyeremin. Yang gue suka ya tentu pertama warna beda yang ditawarkan oleh Marsha Timothy. Tapi kalau gue lihat di sini dia mencoba untuk berbuat memberikan penampilan maksimal ya dari peran yang sebetulnya agak lemah kalau menurut gue. Dia menjadi korban di sini ya. Dia karakternya nih agak ya itu tadi ya, agak kenapa sih lo mau adopsi anak, enteng banget gitu ya. Misalnya kayak gitu. Terus untuk seorang dokter yang mestinya rasional, dia sedikit beberapa keputusan termasuk adopsi itu keputusan yang sangat emosional ya. Gitu. Terus yang ya mau jadi anak dokter tanpa dia tanya kamu namanya siapa gitu ya. Ya, itu pas kesimpulan juga rebut-rebutan sama si Asih. Ternyata tanya aja sama Asihnya ya. Understandable, have a nice day. Si Asihnya langsung gitu. Iya, jadi ya gitu. Tapi ini jadi nyampur. Gue mau bilang yang gue suka tuh Marsha Timothy. Terus gue kalau lo tadi bilang make up Ruth Marini, tapi menurut gue make up yang lainnya oke. Maksudnya make upnya si Asih, make up visual effect. Iya. Nah, yang ketiga visual effect-nya. Iya. Visual effect itu udah cakep ya. Tapi gue gini, kalau film horor terlalu CGI itu mungkin yang membuat gue nggak takut. Jadi kayak awalnya kan kulitnya tiba-tiba berubah, maksudnya terlalu CGI. Itu kalau kita mau bedain sama Perempuan Tanah Jahanam ya. Nah, kalau itu kan nggak nakut-nakutin pakai CGI. Tapi dia memang dari ambience tuh udah yang lo kayaknya masuk ke desa itu tuh udah serem banget. Nah, kan kalau gitu. ini ngandalin CGI gitu, yang menurut gua jadinya akhirnya nggak takut karena tahu itu komputer gitu. Iya, tapi maksud gue tuh udah halus ya. Udah halus. Itu udah bagus gitu loh. Walaupun mungkin ada beberapa shot green screen yang masih agak kelihatan tuh ya. Oh, gua nggak berarti. Nah gitu. Nah, yang sinematografi gue juga suka. Itu cakep. Ada beberapa yang kalau kita freeze itu keren banget tuh, gitu ya. Framingnya tuh keren banget. Artnya juga, artnya kelihatan berusaha banget gitu loh. Nah,
Yang gue kurang suka selain yang lo sebutin tadi, make upnya Ruth Marini, terus actingnya tuh yang agak terlalu teatrikal ya, ya dari cara dia berbicara gitu ya. Nah, salah satu pet peeve gue, jadi kalau film Hollywood, pet peeve gue adalah semahal-mahalnya film Hollywood yang dibikin sampai triliunan, tuh kalau ada prop foto zaman dulu yang harus di Photoshop aktornya, itu kelihatan banget fake-nya gitu kan. Nah, kalau film Indonesia, wig, ya, wig tuh kelihatan banget fake-nya gitu ya. Nah, di sini tuh masih ada gitu loh. Terus ini lokasinya tuh di wilayah Plat D, ya, Plat D, gitu. Selain, maksudnya di luar kata-kata yang teh gitu kan, atas gitu. Dan soal itu nggak ada aksen Sundanya. Ya, walaupun akhirnya si emak ngomong Sunda ke asing. Bahasa Sunda gitu ya. Tapi selebihnya nggak ada. Terus tidak digambarkan Dr. Seville dan Razan ini sebagai makhluk sosial. Ya. Tapi ada satu scene di mana mereka mencari anak yang hilang, tiba-tiba penduduk rame. Benar. Scene itu doang, abis itu nggak ada lagi penduduknya. Gitu. Yang pintu kaca ya, nggak bisa dibuka, kaca loh, sama seperti Ratu Ilmu Hitam yang gue agak gregetan juga. Pintu kaca, pecahin aja dulu kacanya. Iya, ditendang, pintunya buka keluar, tendangnya dari luar gitu ya. Oke. Gitu, sama resolusinya kok gitu dah. Maksud gue gini, si anak nih spoiler, si Anna tuh dari awal nggak punya hubung ikatan batin sama Dr. Sylvia. Itu tuh di ending change of heart, gitu kan? I have money, I have money, daughter. Iya, kayak gitu. Jadi oke, I love you. Si Anna sama Dr. Sylvia itu bukan kurang kuat lagi, memang nggak di-establish kan. Mereka nggak punya hubungan dari hari pertama sampai hari terakhir, nggak ada hubungan. Ada si jempol. Ya, itu kan dia yang maksa kan ketika dia berdongeng gitu ya. Selebihnya nggak ada, makan nggak mau, makan dia pilih dengan si Asi, main pilih dengan Asi. Tahu di ending film karena film harus selesai, cah gitu loh. Gitu. Oke, untuk filmnya sendiri skor berapa? Gue kasih kayaknya ini middle of the road lah. Gue datar-datar aja, tapi gue juga nggak terlalu sebel. 5. Oke. Gue 6. Karena ya gue suka ngeliat gambarnya Pak Yadi. Oke lah. Oke, kalau gitu. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan komen. Ya. Salam.